Gen Z kenapa kita sebut terus gitu ya, karena memang Kasihan ini sebenarnya. era di mana Gen Z ini akan mengambil peran yang sangat vital nanti di 2045. Tanpa kita sadari atau mungkin kita bahkan udah sadar banget, setiap tahun, setiap periode itu kebutuhan itu selalu naik, ya nggak sih? Untuk mempersiapkan mereka supaya bisa terus mengikuti kenaikan itu, satu di antaranya adalah mempersiapkan keuangan dari sekarang. Kalau di negara maju, itu yang kerja adalah duitnya, orangnya itu pada tidur. Tapi kalau di negara-negara yang belum maju itu orangnya pada kerja, duitnya pada tidur. Kita kalau invest di saham jangan main-main, karena kan jatuhnya nanti seperti judi gitu ya Mbak ya. Ukraina sama Rusia juga belum berhenti, kemudian di Timur Tengah juga terus memanas gitu ya. Memang di 2025 tantangannya challenging untuk dibanding 2024. Terkadang nafsu untuk mendapatkan keuntungan gede atau cepat kaya itu mengalahkan logika. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Expose Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Ika Yuniati dalam program Economic Chat Solo Pos Media Group. Hari ini kita agak santai karena masih akan membahas sesuatu yang serius tapi juga sedikit santai ya caranya atau mungkin bahasannya biar teman-teman muda atau Gen Z bisa lebih semangat untuk bisa belajar soal investasi yang akan kami bahas hari ini. Dan bersama saya sudah hadir di studio bersama Kepala Kantor BI Jateng 2 Pak Muhammad Wira Adibrata. Pak Wira, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Ika. Sehat nggak Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di studio kami, di studio Solo Pos Media Group. Seperti biasa kita selalu mengedukasi gitu Sobat Expose yang ada di rumah ataupun rekan-rekan Gen Z. Gen Z selalu menjadi sasaran ya Pak? Iya. Salah satunya terkait dengan investasi. Nah, sebelum memulai lebih dalam nih Pak, saya pengen tanya, seberapa penting sih investasi untuk masyarakat Indonesia saat ini, terutama anak muda? Iya, benar banget. Gen Z kenapa kita sebut terus gitu ya, karena memang Kasihan ini era di mana Gen Z ini akan mengambil peran yang sangat vital nanti di 2045 di Indonesia Emas nanti. Dan kenapa kita mengenalkan atau mengedukasi investasi sejak dini, kenapa penting gitu ya, karena investasi ini bukan hanya melulu soal uang, melulu soal duit, tapi juga mengajak mindset supaya kita merencanakan hari depan itu lebih baik. Misalnya contoh, Mbak Ika, kita bisa tanpa kita sadari atau mungkin kita bahkan udah sadar banget, setiap tahun, setiap periode itu kebutuhan itu selalu naik, ya nggak sih? Benar-benar sekali. Itu biaya pendidikan, kemudian biaya kesehatan, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan lain, harga rumah juga terus naik, kemudian biaya-biaya hal fashion dan lain-lain. Nah, itu adalah kenaikan dari kebutuhan yang terus-menerus akan dialami oleh teman-teman generasi muda ini. Untuk mempersiapkan mereka supaya bisa terus mengikuti kenaikan itu, satu di antaranya adalah mempersiapkan keuangan dari sekarang, yaitu dengan cara investasi itu. Nah, jadi investasi kalau kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini kan definisinya nih Mbak Ika, definisinya itu kan kita menempatkan uang ke dalam suatu proyek, ya, ke dalam suatu instrumen untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi kita mencoba untuk melihat, oh harga properti naik terus ya, berarti ada potensi ke depan harga properti ini juga akan mengalami kenaikan. Makanya tanah itu masuk dalam kategori investasi, karena kita punya harapan harga tanah ini akan naik lagi di kemudian hari. Emas mungkin, emas juga dalam 10 tahun terakhir kita bisa lihat grafiknya terus naik terus gitu. Kita juga bisa lihat itu adalah instrumen investasi. Nah, kali ini kita mau bahas tentang investasi yang ada di pasar modal, Mbak. Ya, investasi pasar modal salah satunya saham ya, Pak? Betul. Mau meluruskan kalau orang di masyarakat awam atau masyarakat luar sering juga bilangnya main saham. Iya. Benar nggak sih main saham? Atau yang benar investasi saham? Ya, jadi main itu identik dengan
main-main ya. Iya, Jadi iya. kayak nggak serius. Oke. Padahal kalau kita investasi ini duit loh Mbak Ika. Ini duit nih yang kita pakai untuk melakukan investasi. Nah, saya mau pengen garis bawahi juga nih. Investasi itu selalu dibarengi dengan yang namanya risiko. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau main-main dengan risiko, sayang banget nih duit kita digunakan untuk bermain-main. Jadi kita coba luruskan main itu dengan investasi. Oke. Karena kalau misalnya kita investasi, kita menggunakan analisa yang mendalam. Misalnya saya harus tahu dulu saya ini karakternya seperti apa, saya berani mengambil resiko atau apa enggak. Uang yang saya mau gunakan ini uang apa gitu ya, itu mengenal diri sendiri dulu. Dan itu proses bagaimana kita mau invest. Setelah kita tahu kekuatan kita, kita kenal diri kita sendiri, baru kita akan mengenal instrumen investasinya. Mana yang pas? Tadi kan kita ada singgung tanah, kemudian ada singgung emas, kemudian ada tadi saham gitu yang nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, ketika kita berbicara tentang 3 instrumen ini, selalu melekat dengan risiko. Oke. Kembalikan kepada kita lagi nih. Tadi kan kita udah kenalan sama diri sendiri. Saya bisa pas dengan investasi yang mana ya, dengan resiko-resiko yang ada. Kemampuan uang saya untuk investasi yang mana ya, dengan instrumen yang ini. Nah, itu kita harus kenali produk itu lebih lanjut. Setelah itu baru kita, oh saya mau di saham. Nah, begitu di saham, ya kita harus tahu saham apa yang mau kita beli. Perusahaan nggak bisa asal aja ya? Nggak bisa main-main. Ini, oh temanku beli saham ABCD nih. Terus Mbak Ika tanya, Wira, kamu beli saham ABC kenapa? Ya karena temanku itu pintar, dia beli saham itu, aku beli juga deh. Gitu. Nah, itu namanya main-main. Kalau itu beneran main-main ya Pak? Main-main. Ya sebenarnya agak ini sih Pak, agak relate beberapa hari lalu gitu, ketika Pak Presiden bahas saham seperti main judi gitu. Itu gimana tuh Pak? Ya. Jadi makanya saya juga khawatir sebenarnya kalau kita di pasar modal itu aman nggak sih Pak gitu? Itu gimana tuh Pak? Jadi saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Presiden. Pak Prabowo menyampaikan kalau main-main gitu ya, atau main di pasar modal itu ada risiko yang cukup besar. Dan itu memang benar Mbak Ika. Ketika kita melakukan investasi tanpa analisis yang mendalam, itu berpotensi kita akan mendapatkan risiko yang besar juga. Sama ketika saya membeli makanan di suatu tempat yang saya belum pernah makan di situ, saya tanpa melihat review juga enak apa enggak di sana, tapi udah lapar banget nih. Udah langsung ke sana gitu. Ada potensi kecewa saya itu besar, potensi kecewanya. Tapi begitu saya masuk ke sana, saya makan baksonya, oh ternyata enak juga. Ya, kecewanya saya agak menurun gitu ya. Tapi bisa nggak kalau saya kecewa, ya ternyata udah jauh-jauh, nggak enak lagi gitu. Ada juga kan potensi ke sana. Nah, kalau misalnya kita riset dulu, kita beli saham atau kita mau beli makan di tempat tadi, tapi kita udah cek reviewnya gimana, kemudian kita riset tanya sama teman, di sana enak nggak? Oh enak gitu. Nah, potensi kecewa kita itu lebih rendah. Karena udah dapat info dari beberapa sumber nih. Oh, di situ baksonya enak. Ya udah saya ke sana, makan, setelah makan, oh iya benar juga ya, enak ya. Gitu. Seperti itu juga ya ketika kita mulai investasi pun juga seperti itu. Kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Kita tahu tadi pertama kita kenal sama diri sendiri, kemudian kita tahu resiko yang ada di instrumen itu. Katakanlah kita ngomong saham nih, saham resikonya kan ada harga turun, kemudian ketika perusahaan laporan keuangannya mulai tidak positif, itu juga ada resiko harga saham akan turun. Nah, itu kita akan lebih bisa meminimalisir resiko ketika kita tahu laporan keuangan perusahaan itu. Jadi kita mesti riset, terjun, jangan membeli saham berdasarkan ikut-ikutan aja. Oh iya. Lagi tren terus aku mau ikut-ikutan deh gitu, jangan ya Pak ya? FOMO ya kan, lagi oh ada influencer bilang nih saham ini akan naik begini. Boleh kita ngikutin itu boleh, tapi make sure lagi bahwa kita tahu saham yang lagi dibicarain sama influencer itu. Misalnya katakanlah perusahaan XYZ. Nah, kita tahu nih perusahaan XYZ lagi diobrolin sama si influencer tadi. Nah, kita jangan serta-merta karena saya ngefans nih sama
influencer tadi Jadi ikut-ikutan jadi gitu. ikut-ikutan beli tanpa saya tahu Iya, yang iya. XYZ itu perusahaan di sektor apa, laporan keuangannya bagus apa enggak, terus kemudian prospeknya ke depan seperti apa. Saya langsung pasrah ikut yang dibilang sama influencer, kemudian saya langsung beli. Oke. Nah itu sebenarnya bukan investasi, itu main FOMO tadi. aja kita. Iya, iya, FOMO dan FOMO. lebih ke spekulatif kali Iya, ya, iya. berspekulasi mengharap bahwa si influencer ini analisisnya benar, Oke. tanpa kita melakukan analisis sendiri. Jadi poin pertama ketika mau investasi saham memang harus mempelajari dulu ya Pak ya. Betul. Iya, Kita itu sangat penting. uh, Lah, setelah mempelajari dan sudah memastikan ternyata aman ya investasi saham dan sangat berguna karena Iya, itu iya. kita bisa mengejar inflasi setiap tahun dengan perencanaan yang bagus gitu. Kita bisa membeli properti dan lain-lainnya dengan investasi itu. Apa selanjutnya harus kita lakukan Pak ketika mau mungkin investasi di pasar modal? Ya, nah ini kebetulan saya ngajak teman-teman sekuritas nih. Oke. Jadi Mbak Ika kalau mau beli saham itu harus punya rekening saham dulu. Oh, rekening saham. Ya. Itu di mana daftarnya? Bukanya di sekuritas. Nih kebetulan saya ngajak teman-teman. Oke. Ada teman-teman sekuritas. Boleh kita ajak masuk Nah, ini studio? Ya, jadi Mbak Ika ini teman-teman ini yang akan memfasilitasi masyarakat kalau mau investasi saham. Oke. Jadi kalau misalnya Mbak Ika pengen beli saham, itu langkah yang harus dilakukan adalah membuka rekening saham dulu. Ya, ya. Bukan Itu di wajib Bursa ya? Efek Indonesia. Oke. Bukan di tempat saya. Misalnya Mbak Ika datang, Pak Wira saya mau beli saham gitu. Di kantor saya di Bursa Efek Indonesia. Oh nggak bisa gitu. Oh tidak bisa. Oh, tidak bisa. Langsung Jadi ke teman-teman harus buka sekuritas. rekening saham dulu. Rekening sahamnya di mana? Nah di Solo Raya ini kita ada 22 sekuritas Mbak. Banyak juga ya. Nah, ternyata dan ya, ini Pak. di teman-teman pas lagi longgar nih ada dari Philips Sekuritas, ada BNI Sekuritas, kemudian ada Penin Sekuritas. Nah, teman-teman inilah yang nanti akan membantu masyarakat di wilayah Solo Raya untuk mulai berinvestasi di pasar modal. Oh, gimana cara ketika mungkin teman-teman di luar sana gitu ada yang mau ini membuka ini ya memulai investasi kemudian di salah satu sekuritas, mungkin bisa dijelasin dulu dari Mbak Lia. Oh ya baik, jadi kalau misalkan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin penasaran gitu ya Mbak ya dan mau mulai, sebenarnya kita sekarang untuk pembukaannya tuh sudah bisa online, Oke. jadi sudah lebih praktis gitu ya Mbak ya. Kalau dulu kan masih kayak manual, harus tanda tangan formulir dan lain-lain. Nah kalau di Panin sendiri untuk pembukaannya kita bisa online dan untuk syaratnya itu hanya butuh untuk KTP, kemudian NPWP kalau ada, dan juga buku tabungan. Jadi informasi itu aja, nanti kalau udah bisa diisi linknya. 1-2 hari akunnya sudah jadi dan sudah siap dipakai seperti itu Mbak. Berarti nggak perlu ke kantor Panin ya? Nggak perlu, sekarang sudah bisa Bisa online. Ya. Di BNI juga sama Pak? Pada dasarnya semua sekarang zamannya online Pak. Jadi semua sekuritas sudah online semua. Oke. Walaupun daftar online, nanti kita bisa bantu lewat transaksinya bisa manual. Jadi 2 in 1. Jadi bisa online, bisa lewat sales kalau di BNI Sekuritas. Oke. Jadi Kalau yang bingung bisa ke kantor dulu ya Nana. Boleh. Nah, itu yang bingung itu berarti yang offline tadi. Oh iya, bisa ke offline Jadi misalnya dulu. pengen dimintakan order gitu ya Pak? Iya, betul. Saya mau pengen beli saham tapi saya nggak bisa nih. Iya, iya. Belum canggih. Terus bisa ke sana. Tapi bisa konsultasi juga nggak sih Pak? Konsultasi dulu, mungkin melihat riwayat saya atau track record saya baiknya beli saham yang mana gitu, bisa nggak Pak? Bisa, jadi di kita ada account advisor atau istilahnya sales, itu tugasnya membantu nasabah-nasabah yang pengen bertanya bagaimana fundamental suatu perusahaan, kedepannya prospeknya bagaimana, terus secara teknikalnya bagaimana, kita bisa dibantu di BNI Sekuritas lewat salesnya. Oke. Yang saya juga penasaran ke Pak Eko gitu. Bayar nggak sih Pak untuk memulai, misal kita ke Philips Sekuritas, kemudian ada bayar nggak? Kan tadi ada syarat-syaratnya. Nah itu gratis atau ada berbayar? Iya. Untuk pembukaan rekening investasi gratis ya Mbak. Artinya semua masyarakat bisa mulai investasi mulai dari nol, tergantung nanti sahamnya mau dibeli adalah saham apa. Tentunya sahamnya disesuaikan dengan budget masing-masing, sesuai dengan proporsi keuangan masing-masing. Jadi hampir semua saham itu bisa kita miliki sesuai dengan budget yang kita punya. Oke, berarti bisa dimulai dari 10.000 atau 5.000 bahkan?
Paling kecil berapa tuh, Pak? Paling kecil itu minimal beli saham itu 1 lot. 1 lot itu sama dengan 100 saham. Nah, 100 saham. Nah, tergantung saham apa yang mau dibeli. Mas Eko tadi sampaikan menyesuaikan dengan budgetnya ya. Nah, kalau misalnya kita harga saham yang paling murah ada harga Rp50 ya. Ada. Ada yang Rp50. Rp50 dikalikan 100 berarti berapa? 5.000. 5.000 kita udah bisa investasi saham. Nah, kembali lagi kita prinsip investasi tadi kan kita harus tahu ya produk apa atau saham apa atau perusahaan apa yang mau kita beli. Dengan harga 50 kita ingat dulu tujuan investasi adalah mendapatkan keuntungan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau beli saham, ya kita harus tahu prospek dari perusahaan itu. Harga 50 dengan perusahaan yang mau kita beli ini murah apa mahal sih? Kembali. Bisa jadi 50 itu mahal banget loh. Untuk perusahaan yang mungkin belum terlalu sehat atau sedang mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Itu 5.000 bukan hal yang murah. Bisa jadi itu mahal banget. Tapi ada juga nih perusahaan yang harganya Rp5.000 karena laporan keuangannya bagus, prospeknya bagus, itu murah banget. Murah banget, iya. Karena ngelihat dari prospeknya. Jadi jangan dilihat dari nilainya aja ya, Pak? Betul. Harus lihat dari sisi fundamental dari perusahaan itu sendiri. Kalau bicara fasilitas gitu, fasilitas apa sih yang didapatkan ketika mungkin rekan-rekan di luar sana itu membuka rekening di sekuritas di Panin tuh? Oke, nah kalau untuk dari Panin fasilitasnya sebenarnya hampir sama juga dengan di BNI ya. Kita ordernya bisa online dan juga bisa manual per telepon. Kemudian setiap harinya kita ada research gitu Mbak dari analis Jakarta langsung. Jadi tiap pagi kita akan dikasih info nih market update di hari ini ada berita ekonomi apa. Kemudian dengan perkembangan seperti ini berarti bagusnya hari ini kita ngambil saham apa. Juga ada rekomendasinya seperti itu Mbak. Jadi si nasabah itu nggak bingung atau kan kalau masih awal pasti masih bingung ya Mbak ya, maksudnya harus beli apa kayak gitu. Nah kalau di Panin itu tiap pagi kita ada namanya morning briefing dan itu free, bisa semua orang lihat di channel YouTube-nya Panin, namanya Tampans Channel. Nah Mbak kalau misalkan mau lihat-lihat bisa lihat juga Mbak di situ. Iya. Jadi artinya kalau baru belajar bisa ini ya, bisa dapat arahan gitu dari Betul, ya. Dan kita juga setiap harinya itu kalau misalkan ada nasabah yang mau tanya, sama juga sih dengan tempatnya Pak Agus gitu. Jadi kita juga standby nih ada sales yang akan kasih masukan kalau misalkan memang ada nasabah yang kebingungan atau mau sharing nih bilang saya punya saham ini tapi kok turun ya, baiknya dijual aja atau mungkin dipegang dulu. Jadi benar-benar kita nggak ngelepas konsultasi seperti itu. Jadi selalu didampingi gitu. Betul, ya. Itu bisa lewat aplikasi atau gimana untuk konsultasinya? Kalau konsul biasanya kita by WA gitu sih Mbak. Sekarang kan orang pasti WA-an gitu ya Mbak ya. Nah, jadi kita by WA sudah bisa sih. Sangat datang melayani. langsung juga bisa, datang langsung ya? Bisa. Datang langsung juga bisa. Melayani investor dengan baik ya? Iya. Kalau Pak Agus Riban, kalau di BNI apa juga ada mungkin bentuk pengawalan ya? Pengawalan memastikan bahwa investornya jangan sampai nih kemudian merugi atau apa gitu. Ya, kalau di BNI itu Pak tiap pagi seperti di Panin juga ada di channel YouTube bni-sekuritas.co.id kita live jam 8.15 sampai jam 8.45 itu live dari Riset Jakarta tiap hari. Kemudian kalau sudah menjadi nasabah itu tiap hari Senin, Kamis dan Jumat itu kita ada trading bareng dipandu oleh bagian Riset Jakarta. Jadi kita bisa trading via Zoom dengan tim riset mengenai live trade. Jadi saham apa yang lagi in hari itu bisa dibahas di situ. Itu setiap jam berapa Pak? Kalau live trading jam 9 sampai jam setengah 11. Hari Senin, Kamis sama Jumat. Di situ otomatis ada juga rekomendasi. Ada. Jadi kita bisa interaksi langsung via chat. Nanti dibahas oleh tim riset. Di Philip juga sama Mas? Atau mungkin ada bentuk fasilitas tambahan lainnya? Iya, kalau di Philip pada dasarnya sama. Setiap pagi kita juga ada rekomendasi Zoom seperti itu. Kita pakai medianya adalah Zoom. Jadi ketika ada nasabah kami yang ingin tanya, nanti akan dianalisakan secara live di dalam Zoom tersebut. Kemudian kami juga ada kelas edukasi itu rutin setiap minggunya itu 2 kali.
Jadi semua nasabah bisa edukasi baik itu online gitu ya. Kemudian kalau untuk fasilitas terkait dengan nasabah yang ini bertransaksi gitu pun kami pun ada fasilitasnya pun hampir sama. Jadi mayoritas sama. Zoom-nya itu berarti Zoom secara langsung? Ya. Atau mungkin para nasabahnya bisa melihatnya di YouTube atau gimana? Iya, kami ada 2 platform yang kita pakai, Mbak. Jadi kita pakai versi yang Zoom dan juga versi yang di YouTube gitu. Jadi dua-duanya bisa. Artinya ketika di Zoom, saya bisa langsung tanya gitu kepada. Betul. Wow, menarik sekali. Kalau misal saya baru belajar soal pasar modal, baru belajar soal saham, ini sangat recommended gitu menurut saya, karena kita jadi nggak akan kejelomprong ya, nggak akan lagi disebut main saham itu tadi, tapi benar-benar investasi saham gitu, karena ada pendampingan. Ini kenapa? Memang harus wajib gitu Pak? Setiap sekuritas ada pendampingan atau gimana? Ya. Jadi memang di aturannya OJK ada undang-undang yang mewajibkan setiap industri keuangan itu memberikan edukasi kepada calon pengguna jasanya. Jadi baik calon pengguna jasa atau yang sudah menggunakan jasanya. Jadi ini tadi yang disampaikan oleh teman-teman sekuritas ini adalah upaya untuk memberikan pelayanan kepada para nasabahnya supaya bisa benar-benar menggunakan fasilitasnya itu dengan benar. Karena tidak sedikit Mbak Ika yang kemudian melakukan tanda kutip ya, melakukan penipuan menggunakan nama teman-teman juga ini. Iya, benar-benar banyak juga. Banyak sekali, beberapa kali 2 hari lalu malah 2 hari lalu datang ke kantor kami itu merasa kena tipu karena ada forum di WhatsApp group atau di Telegram yang logonya itu menggunakan logonya Bursa Efek Indonesia, kemudian di situ adalah grupnya sama-sama cuan misalnya gitu ya. Grupnya kemudian di-invite pada masuk, udah kemudian rekomendasi gini nanti habis ujungnya dia minta fee atau nanti transfer ke tempat saya, nanti saya belikan begini dan lain-lain. Dan itu tidak jarang masyarakat yang kena tipu di situ. Nah, ini juga kesempatan buat kami untuk menyampaikan bahwa ketika masyarakat Indonesia yang mau buka rekening saham, pastikan itu adalah sekuritasnya sudah terdaftar di bursa dan di OJK. Dan kemudian ketika melakukan transaksi saham, itu transfernya ke rekening dana nasabah milik kita sendiri. Jadi misalnya Mbak Ika nanti buka rekening entah di Penin, entah atau di BNI atau di Philip, itu nanti Mbak Ika itu akan mendapatkan namanya rekening dana nasabah, Mbak. Nah, rekening dana nasabah ini atas nama Mbak Ika sendiri. Jadi ketika Mbak Ika mau beli saham, saya mau beli saham ABC, saya mau beli EGZ, saya mau beli saham ini gitu ya. Nah, itu ketika mau beli saham kan harus punya modal kan, harus ada duitnya kan. Nah, Mbak Ika transfer dulu ke rekening Mbak Ika sendiri yang namanya RDN tadi. Atas nama Mbak Ika sendiri. Nah, ketika Mbak Ika nanti order buy atau beli, duitnya itu akan otomatis akan mendebit dari rekening di sini. Dari rekening saya, Bukan rekening yang dipakai sehari-hari. Karena itu akan dipisahkan. Nah, tidak jarang kemudian oknum ini meminta Mbak Ika tuh untuk transfer ke rekening saya. Nanti biar saya belikan gitu. Iya. Tadi tidak boleh ya? Nggak boleh, itu harus ke rekening rekening si nasabahnya, investornya. Betul. Tapi banyak yang seperti itu, Pak. Beberapa kali kasus itu datang ke tempat kami dikeluhkan. Terus ada satu lagi yang kemarin datang itu dia ditawari untuk membeli saham di luar negeri. Ya, membeli saham di luar negeri, di marketnya entah di Singapura, entah itu marketnya di Amerika gitu ya. Itu tapi tetap menggunakan kata saham. Nah, itu juga kita akhirnya tanya lagi, Pak, Bapak dapatnya dari mana? Ini kan aplikasi, Pak. Aplikasinya bagus, udah terpercaya sekali gitu. Jadi membuat aplikasi itu kan sebenarnya ya memang susah, tapi juga bisa aja gitu orang bikin aplikasi gitu kan. Gampang bikin untuk aplikasi untuk tujuan menipu dan lainnya. Jangan kemudian ketika ada aplikasi kemudian kita bisa login itu udah bangga. Wah,
saya udah beneran ya, berarti ini legalitasnya benar, belum tentu juga. Benar-benar. Nah, paling gampang untuk mengecek legalitas suatu perusahaan itu adalah kita masuk ke websitenya OJK. Oke, dan di searching namanya. Searching. Ada apa tidak gitu ada ya Pak? apa enggak gitu. Oke. Dan kalau misalnya itu berkaitan sama pasar modal, saham, obligasi, reksadana, masuk ke websitenya Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id. Wah, saya nggak ngerti cara masuknya gimana-mana. Kalau misalnya rumahnya daerah sini, silahkan datang ke kantor kami. Iya, Kita akan paparkan. Jadi untuk mengingatkan kembali juga kepada masyarakat kita, jangan kita tuh buru-buru untuk mengiyakan tawaran. Iya, karena melihat keuntungannya banyak gitu ya Pak ya. Terkadang nafsu untuk mendapatkan keuntungan gede atau cepat kaya itu mengalahkan logika. Iya. Wah, ini kayaknya nggak logis nih, tapi loh kok keuntungannya gede, nyoba siti Iya. coba dikit, ternyata dikasih nih, dikasih keuntungan gede, akhirnya wah ternyata beneran ya, udah aku jual Banyak. tanah, aku gadekan ini, uang yang harusnya buat anaknya sekolah, masih 5 bulan lagi, masih 3 bulan lagi, saya pakai lagi ke situ, ternyata zonk gitu, dan itu nggak sedikit. Iya, iya. Dan itu juga malah bisa mencoreng pasar modal yang bikin orang juga akhirnya ragu untuk ke situ, orang-orang baru. Ya. Tapi ada ini nggak Pak? Kan kalau tadi di ini ya di Penin, di BNI maupun di Philips akan ada edukasi untuk mereka yang sudah masuk. Nah, edukasi untuk mereka yang belum masuk, artinya orang-orang yang belum tertarik untuk pasar modal ada nggak? Mungkin setiap pekan biar orang belajar dulu gitu sebelum nanti sebelum masuk ke investasi saham atau pasar modal lainnya. Edukasi seperti itu ada nggak di tempat Mbak Lia? Oke, kalau untuk di Panin kita sering sih Mbak untuk kerjasama dengan kantornya Pak Wira, dengan Bursa Efek ya. Jadi itu kita ada jadwal biasanya aja sebulan sekali untuk mengadakan namanya SPM atau Sekolah Pasar Modal. Nah itu nanti kita akan bikin kayak undangan gitu Mbak, di-share nanti ke grup Panin juga. Barangkali mungkin ada temennya atau saudaranya yang belum kenal saham, bisa join, dan juga ke Instagram dari Penin dan juga si Bursa Efek sendiri. Nah nanti itu untuk pembelajarannya benar-benar basic Mbak. Jadi saham itu apa, keuntungannya apa, risikonya juga apa. Nah nanti semua akan dibahas secara lengkap. Biasanya sih sebulan sekali ya Mbak untuk yang belum terjun ke dunia investasi di saham seperti itu. Jadi udah ada sama juga mungkin di tempat di BNI Pak. Iya, kalau di BNI sama kita sama kerjasama sama Pak Wira di Bursa Efek itu sekolah pasar modal, kemudian ada kalau ada apa itu suatu komunitas, kita join juga sama Pak Wira untuk masuk ke komunitas tersebut. Di Philips juga sama ya Pak ya, mungkin karena wilayahnya sama di Solo Raya. Sebenarnya kita ada juga sekolah pasar modal, bahkan kita juga ada yang namanya galeri investasi. Jadi kita ke kampus gitu. Kita ada kerjasamanya, tentunya kerjasamanya dengan pihak kampus, juga dengan Bursa Efek gitu ya. Bahkan kalau di teman-teman kampus itu mereka edukasinya sampai ke Karang Taruna di desa-desa. Wow, Karang Taruna? Iya. Berarti bahkan termasuk Karang Taruna kan berarti identiknya dengan adik-adik di perkampungan gitu-gitu. Itu juga jadi sasaran? Iya. Bahkan sampai ke ibu-ibu PKK gitu. Wow, kenapa Pak? Apakah melihat memang investasi saham ini bisa dilakukan oleh semua orang? Iya, karena melihat memang pasar modal ini adalah salah satu alternatif ya semua orang untuk mereka ikut merdeka finansial gitu. Jadi berhak merdeka juga, jadi semua memang berhak untuk menikmati peluang di investasi di pasar modal ini. Iya. Dulu identiknya saham pasar modal itu adalah orang-orang yang seolah dianggap well educated, yang misal anak kuliah atau mungkin orang yang minimal sudah pernah kuliah gitu, sarjana. Tapi ternyata atau mungkin mereka yang pekerja punya duit banyak. Jadi kalau sekarang mindsetnya udah mulai digeser karena ini tujuannya untuk ini ya financial freedom semua orang ya. Tujuannya sangat mulia sekali. Jadi emang semua jadi sasaran ya Pak, mulai anak muda, ibu rumah tangga. Kita coba ubah misalnya kaya dulu baru investasi. Ya benar. Gimana kalau kita ubah investasi biar kita kaya? Kaya. Oke. Nah kita coba ubah itu. Tadi kan kita udah mulai dari 100.000 udah bisa, 200.000 udah bisa gitu ya.
Bahkan kalau tadi Mas Eko sampaikan sampai ke Karang Taruna, kita sampai ke santri-santri juga. Itu menarik loh, ke Karang Taruna. Karena memang tujuannya bukan semata-mata uang ya, tapi mindsetnya kita coba mengajak diskusi, interaksi dengan teman-teman, dengan masyarakat di berbagai lapisan itu, bahwa awalnya kita tidak perlu memaksakan investasi di pasar modal. Yang penting teman-teman itu paham bahwa kita ada inflasi, kemudian ini adalah ada investasi yang bisa untuk mengimbangi inflasi ini, kemudian kita punya pikiran, oh berarti saya harus begini langkahnya. Mindset itu yang kita edukasikan. Mengubah mindset itu supaya tidak kemudian saiki sesok gitu. Tapi besok itu bisa kita rencanain kok. Dari kapan ya? Dari sekarang kita rencanainnya. Kemarin bahkan ada yang ke studio Solopos juga gitu, bahwa di sekuritas gitu, itu juga bisa merencanakan, misal 10 tahun ke depan aku mau beli rumah, 10 tahun ke depan aku mau beli kendaraan, itu bisa ya? Bisa ya Pak ya? Bisa direncanakan kayak gitu? Kalau untuk di Panin, kita ada namanya kalkulator finansial, itu ada di website sih Mbak. Nah itu nanti kita bisa memasukkan, kita nih ada perencanaan apa nih, misalkan mau menikah gitu ya Mbak ya. Nah terus bisa dihitung menikahnya tuh mau berapa tahun lagi, katakanlah 5 tahun lagi. Terus kita juga bakalan ada informasi yang harus dimasukkan, budget nikahnya berapa. Nah setelah itu kita harus hitung kan Mbak, selama 5 tahun kita nabung supaya nutup untuk budgetnya itu. Kita terus berapa per bulannya, plus jangan lupa inflasi juga harus kita hitung di dalamnya itu. Karena kan nilai uang setiap tahun kan pasti berkurang ya Mbak ya, karena adanya inflasi. Nah nanti di kalkulator finansial bisa kehitung tuh Mbak, tiap bulan dengan target 5 tahun budgetnya berapa puluh juta seperti itu. Nah tiap bulannya tuh harus nabung berapa, terus nanti udah ada dimasukin juga nih Mbak, dengan return sekian per bulan sekian nabungnya, masuknya itu bagusnya di instrumen apa yang ada di Panin, seperti itu. Jadi lebih mudah sih Mbak, kita udah nggak perlu ngitung-ngitung manual lagi kayak gitu Mbak. Udah bisa jadi konsultan finansial ya. Nah, betul. Secara online ya Mbak. Jadi udah punya pandangan bahwa dengan gaji segini, pendapatan segini, aku harus berapa uangnya dibutuhin dan harus pakai instrumen apa gitu untuk bisa mencapainya. Itu sama juga Pak, mungkin di Pak Eko dan Pak Agus juga hal yang semacam ini ada, perencanaan semacam itu? Kalau perencanaan di BNI belum ada ya, adanya itu kita di platform BNI Sekuritas ada supermarket reksadana juga. Jadi kalau kita mau investasi yang pendapatan tetap, di situ kita ada plafon untuk beli reksadana. Bukan aja di BNI Asset Management, tapi kita jualan reksadana dari sekuritas lain. Itu bisa untuk pendapatan tetap, kayak untuk perencanaan 5 tahun ke depan kita planningnya mau saving berapa, sampai berapa itu kita bisa menaruh di situ. Jadi bukan di plafon kita bukan cuma untuk saham, tapi untuk reksadana juga bisa. Jadi yang pendapatan tetap kan bisa untuk perencanaan beli rumah, beli merit, itu bisa ditaruh di sana. Jadi di satu aplikasi itu lengkap ada? Iya, jadi buat beli saham, buat beli reksadana, juga buat beli ORI. Kita ada di ORI itu obligasi. Iya, obligasi negara retail ya. Kalau di Mas Eko gimana? Apakah di Philips juga ada mungkin konsultasi perencanaan untuk ke depan seperti apa gitu? Nah kalau untuk fitur yang seperti di Mbak Lia sebenarnya belum ada sih Mbak, terkait dengan perencanaan. Tapi kami ada beberapa fitur yang memang membantu teman-teman untuk merencanakan tujuan masa depannya. Jadi misal mau nabung buat kebutuhan nikah gitu, atau buat beli rumah gitu ya, kita ada fitur untuk mereka bisa menabung secara bulanan. Nah kita ada satu fitur reminding. Jadi misal si nasabah ini dia di awal ingin menabung setiap bulannya katakanlah 500.000 gitu ya. Jadi setiap bulannya itu nasabah nanti akan diingatkan di tanggal sekian untuk mereka wayai. Tapi yang menentukan mereka sendiri Mbak, mau diingatkan di tanggal berapa. Harapannya mereka tetap aktif sesuai dengan tujuannya apa gitu. Dan sama seperti tadi di di BNI juga, Pak Agus di BNI juga.
di Philips juga bisa berinvestasi di saham, di reksadana juga bisa, di obligasi juga bisa. Jadi cukup di satu aplikasi, satu rekening ya, rekening investasi, bisa itu bisa investasi di semua produk pasar modal. Seperti itu. Menarik ya, banyak banget fasilitas dan layanan yang diberikan gitu. Nah, yang saya juga penasaran kan, baik di Panin, BNI maupun Philips semuanya menarik. Nah, bisa nggak sih Pak ketika saya gitu kemudian mau buka rekening langsung tiga-tiganya gitu? Boleh. Apa hanya satu aja gitu? Satu orang hanya boleh Panin aja gitu? Atau seorang BNI aja boleh? Atau boleh tiga-tiganya? Boleh. Jadi satu orang itu bisa dapat boleh punya lebih dari satu rekening efek, rekening saham. Maksimal berapa? Nggak ada maksimalnya. Bisa banyak? Bisa banyak. Jadi nanti kenapa? Jadi misalnya gini ya, ada yang orang pengennya jual untuk membeli saham ini untuk jangka pendek, untuk yang ini untuk jangka panjang nanti, biar nggak kecampur. Kadang-kadang kan orang kalau ngelihat sahamnya udah untung, pengennya mau jual aja gitu kan. Padahal itu untuk jangka panjang loh gitu. Nah, kemudian banyak yang investor itu memisah untuk jangka panjang di sini, jangka pendek di sini. Itu ada juga yang seperti itu. Ada juga yang tadi kan dari teman-teman ini kan menyampaikan fasilitas-fasilitas yang diberikan. Oh, yang sebelah sini aku mau pakai fasilitas yang ini, yang ini mau pakai yang ini, itu boleh silahkan. Oh, jadi sebenarnya malah lebih punya rekening banyak malah direkomendasikan? Iya. Jadi ada pertimbangan dari sebelah sini, sahamnya apa yang ingin direkomendasikan berdasarkan tip risetnya masing-masing, dari sebelah sini juga, sebelah situ juga. Oh, saya paham. Jadi ketika saya mungkin punya 3 atau 4 rekening dengan tujuan berbeda gitu. Ini untuk jangka panjang di Panin, yang BNI untuk merencanakan mungkin beli properti, kemudian di Philips untuk yang lain, begitu ya Pak? Bisa juga seperti itu. Tapi itu memang disarankan seperti itu Pak, atau gimana? Tergantung investornya. Tergantung investornya ya. Kalau di BNI kan satu SID, satu nama itu cuman bisa buka satu rekening. Jadi mungkin di sekuritas lain mungkin sama ya. Iya sama. Jadi untuk memecah tadi yang untuk jangka pendek, jangka panjang itu mungkin bisa buka di 1 atau 2 sekuritas. Oke. Jadi tergantung kebutuhan, tujuan dan kenyamanan si nasabah. Nah, kalau melihat yang nggak mau repot ya satu aja cukup untuk berbagai tujuan. Iya. Tergantung individunya. Oke. Ya, kalau melihat 2025 gimana nih Pak kelihatannya masa depan pasar modal dan juga untuk saham di Solo Raya khususnya itu seperti apa? Ya, memang 2025 ini kalau kita lihat pergolakan politik ya, mungkin ya, pergolakan politik di internasional, di Ukraina sama Rusia juga belum berhenti, kemudian di Timur Tengah juga terus memanas gitu ya. Memang di 2025 tantangannya challenging untuk di bagian 2024 gitu. Tapi kita juga di tahun 2024 pun juga pas waktu 2023 kita juga mengatakan hal yang sama. Iya. Dan ternyata 2024 juga aman dan bisa melalui ya. Aman dan kita bisa melalui bersama dengan tekad atau dengan sinergi dari berbagai industri, kemudian kebijakan pemerintah dan juga dari berbagai hal yang memiliki positif untuk tujuan yang baik. Optimis di 2025 masih oke ya, karena di tempat kami aja sekarang kalau kita lihat yang ngantri untuk listing di bursa, artinya ada perusahaan yang masih ingin listing di bursa itu antrinya udah cukup banyak. Ini lagi dipilah-pilah sama bursa dan OJK, apakah layak apa enggak, bagaimana prosesnya itu panjang. Artinya kita melihat ada kepercayaan, ada semangat dari industri yang memberikan dukungan terhadap pasar modal itu masih sangat besar sekali. Dan kita sangat optimis di 2025 dengan edukasi yang sudah dilakukan oleh berbagai stakeholder, ada teman-teman sekuritas tadi juga ikut melakukan edukasi. Kita yakin investor kita di Indonesia ini akan semakin matang, udah semakin siap
untuk menghadapi berbagai isu yang kemungkinan datang gitu ya. Ada beberapa itu. Kita sangat yakin di 2025 optimis kita masih bisa tumbuh. Kalau di Solo Raya sekarang ada berapa Pak mungkin investor? Investor di Solo Raya untuk yang di saham kurang lebih ada 300 ribuan. Wow. 300 ribuan untuk yang di SID total ada reksadana obligasi gitu ya, itu udah di 600 ribuan. Jadi udah pertumbuhannya sangat signifikan. Ini juga program pemerintah yang mengeluarkan obligasi retail, sukuk retail gitu ya, itu kan menambah pemahaman masyarakat investasi di pasar modal. Sukuk syariah, obligasi syariah yang belum lama dikeluarkan oleh pemerintah itu, akhirnya masyarakat penasaran, ini apa sih, ini apa sih gitu ya. Kemudian akhirnya mereka belajar tentang, oh ternyata ini obligasi apa? Oh itu adalah produknya instrumen di pasar modal. Jadi dengan banyaknya instrumen dikeluarkan oleh pemerintah di pasar modal pun itu juga sangat membantu kita untuk mengenalkan pasar modal. Kemudian juga di Solo Raya ini kayaknya memang magnet banyak sekuritas ya, karena kita dibanding dengan Jogja, dibanding dengan di Semarang, itu banyak loh di sini jumlah sekuritasnya. 22, ada 22 sekuritas. Ya, cukup banyak ya Pak cukup banyak untuk di Solo Raya, dan teman-teman sekuritas di Solo Raya ini aktif untuk melakukan edukasi bersama dengan kami, dengan OJK, itu saling bersinergi untuk mengenalkan. Dan tadi kan Mbak Ika dengar tuh Mbak Lia membuka kelas khusus gratis, Pak Agus ada yang datang tetap dilayanin secara offline juga dilayanin itu. Kemudian Mas Eko bikin sampai ke Karang Taruna dan lain-lain. Ini bentuk kepedulian kami semua industri kepada pasar modal dan membuka kesempatan siapa masyarakat yang ingin belajar itu terbuka. Pintunya kita buka lebar-lebar untuk teman-teman yang ingin belajar. Mayoritas anak muda atau gimana nih dari sisi? Pertumbuhannya memang mayoritas di anak muda. Anak muda itu kita juga senang sekali dengan pertumbuhan hampir 50% loh Mbak. Hampir 50%, hampir 60% malah. Hampir 60% itu pertumbuhan investor di wilayah Solo Raya ini anak-anak muda. Usia SMA ada Pak? Atau kita yang sudah ada KTP ya? Kita mengelompokkannya itu berdasarkan tingkat pendidikan. Itu yang kita lihat itu lulusan SMA. Artinya mereka yang sudah lulus SMA, entah itu lulus SMA dia langsung kerja atau lulus SMA dia kuliah. Karena begitu buka rekening di teman-teman ini kan pendidikan terakhir, SMA. Oh, bisa dideteksinya di situ. SMA gitu ya, karena mereka masih kuliah, jadi kan mereka belum S1 kan. Jadi masih SMA. Jadi lulusan SMA itu mayoritas di tempat kami untuk pertumbuhannya. Saya juga tertarik tadi pas Mas Eko bilang juga ke ibu-ibu rumah tangga gitu. Itu gimana responnya ketika ibu rumah tangga diajak belajar soal investasi saham? Ya, yang pasti pada prinsipnya seperti ibu rumah tangga lah ya, biasanya tanya-tanya dan mereka ternyata sangat antusias terkait dengan apa itu pasar modal, kemudian apa itu saham gitu. Dan kita pernah edukasi di salah satu kota di Boyolali sana. Itu kita sempat edukasi Bu PKK Dharma Wanita di sana. Ternyata responnya luar biasa dan bahkan mereka sering cerita, oh ternyata anak saya itu selama ini sudah investasi dan mereka baru tahu bahwa anaknya itu sudah investasi dan ibunya telat itu dan ibunya baru mau mulai gitu. Oh iya. Ternyata maksudnya ibu rumah tangga juga banyak yang tertarik ya, untuk belajar saham. Nah sekarang saya pengen tanya nih ke Pak Agus gitu, kira-kira nih rekomendasi dari Pak Agus dan dari BNI gitu, rekomendasi kayaknya saham yang cuan di sektor apa nih ke depan? Atau saat ini dulu dan ke depan kira-kira apa? Kalau saat ini yang sudah murah itu saham perbankan ya. Jadi dari pertengahan tahun kemarin sampai saat ini sudah di bawah harga pertengahan tahun kemarin. Kemudian untuk kedepannya kan perbankan kan sebagai penopang indeks. Jadi kalau saham perbankan itu turun, IHSG otomatis ikut turun. Kita lihat perekonomian ke depan kan kita
pertumbuhan ekonomi Pak Prabowo 8%. Paling tidak sama dengan tahun inilah, di atas 5% ya. Itu perbankan masih rekomendasi. Oke. Kemudian kalau yang high dividend itu yang dividennya tinggi itu biasanya dari sektor pertambangan. Oke. Iya. Iya, ya. Kalau yang sekarang harganya lagi cukup murah dan saatnya beli ya Pak ya berarti? Iya. Saatnya ayo pada beli gitu? Iya. Perbankan. Kalau perbankan saatnya beli saja. Oke. Berarti pada sampai awal tahun ke depan, awal tahun 2025 gitu misal, itu cukup recommended untuk teman-teman yang misal membeli untuk yang perbankan? Iya, kalau saya masih recommended, asal kita disiplin ya Pak. Iya. Jadi target kita sudah naik 5%, di atas deposito kita realisasi. Jadi jangan kalau enggak naik 10%, 20% enggak jual lah, itu jangan. Jadi kita ambil momen capital gain-nya saja. Ya, jadi selisih harga beli sama harga jual. Itu kalau kita udah merasa untung, sesuai keinginan kita take profit dulu. Oke. Jadi gitu ya Pak ya, jangan nunggu sampai 10 yang nggak tahu kapan nanti malah tiba turun. Ya, kalau di Panin gimana Mbak? Apa sama kira-kira? Atau ada rekomendasi lain gitu, sektor apa? Oke, kalau di Panin sebenarnya kan ada beberapa ya Mbak ya. Salah satunya disebutkan oleh Pak Agus di sektor perbankan. Nah, yang lainnya tuh ada di poultry atau ayam-ayaman gitu Mbak. Ayam-ayaman? Apa tuh misal? Java gitu. Nah, kenapa kok kita ngerekomendasiin itu? Soalnya kalau kita tahu ya Mbak, ada program Pak Prabowo yang pasti udah tahu kan Mbak. Nah, betul banget. Jadi dengan makan siang gratis, pastikan di dalamnya itu ada protein, ya kan? Nah, protein itu yang paling murah untuk saat ini ayam ya kan Mbak. Jadi kita memandang view ke depan bahwa Java ini untuk fundamentalnya itu bisa naik secara signifikan. Kemarin itu kan sempat turun ya Mbak ya, karena harga ayam juga kurang bagus seperti itu. Jadi tapi ini sudah mulai membaik sih Mbak. Dan kalau kita lihat ya, Java ini kan sebenarnya fundamentalnya bagus. Kemarin waktu memang kinerja fundamentalnya agak turun, harga sahamnya turun. Tapi ketika ini mulai membaik, itu pelan-pelan sudah mulai naik. Nah, view ke depan kita itu bisa lebih bagus lagi nih si Java. Jadi kita ada pandangan bahwa harga sekarang untuk di tahun depan itu ada upside lagi, ada peningkatan lagi. Jadi itu sih Mbak satunya adalah Java yang kita rekomendasiin untuk tahun depan. Tapi make sense sih Mbak, karena tahun depan pasti akan banyak kan program-program makan siang gratis, makan siang bergizi itu sudah sudah diimplementasikan. Betul. Gitu. Ini sekarang, harganya lagi agak turun apa gimana nih? Kalau terakhir berapa minggu ini agak mulai naik sih Mbak. Ya kemarin tuh udah turunnya parah banget sih Mbak. Tapi ini udah mulai menunjukkan tren yang naik. Nah ke depan itu dengan adanya program ini kita lihat tren kenaikan itu masih ada. Jadi kita bisa manfaatkan di situ. Berarti ini saatnya memborong. Ya saatnya mulai nyicil ya Mbak ya. Kalau dari Philips gimana Mas? Ya, kalau dari kami melihat memang ekonomi di tahun 2025 tantangannya banyak ya Mbak. Artinya memang ada sisi positifnya dan juga harus ada sesuatu yang kita hati-hatikan. Di mana di tahun 2025 nanti pemerintahan Pak Prabowo ini sudah mulai dengan anggarannya yang dia bentuk sendiri dengan program makan siang gratis dan sebagainya. Kemudian di Amerika nanti mulai dengan presiden yang baru dengan historical gejolak yang ada. Nah, kita membreakdown memang ekonomi ataupun pergerakan ke depan ada 3 sektor yang menarik. Yang pertama memang dari sektor ini ya, sektor perbankan yang menjadi tulang punggung ekonomi kita. Kemudian yang kedua sektor komoditas seperti program dari pemerintah Pak Prabowo terkait dengan hilirisasi, kemudian juga dengan program-program yang mensuplai APBN-nya dia, kemudian juga terakhir tentunya dengan program makan siang gratis itu ya. Jadi sektor sektor consumer itu cukup menarik juga, sehingga kita melihat memang saham-saham seperti Bank BRI, kemudian Bank BNI dan Bank Mandiri, terutama yang BUMN, karena biasanya kalau pemerintah ada proyek itu biasanya larinya ke BUMN. Kemudian kalau dari sektor komoditas pun juga nggak akan jauh-jauh dari sektor yang berkaitan dengan BUMN, di mana di sana ada aneka tambang, kemudian ada PTBA dan sebagainya. Kemudian di sektor-sektor
apa namanya di sektor consumer juga banyak, di mana tadi sudah di satu dimension Mbak lihat tadi ada sektor Java, kemudian kalau Java nanti ada temennya ada Malindo, kemudian ada Karun Pukpen gitu ya. Tinggal kita lihat aja secara momentum yang sesuai yang mana gitu. Tentunya secara fundamental sudah bagus gitu sih kalau kita melihatnya. Dan ini ya sama semua ya, perbankan, kemudian tadi berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah termasuk Java dan lainnya. Ini rekan-rekan di rumah pasti udah pada nyatet. Dan obrolan ini menarik sekali karena tidak hanya soal pentingnya investasi tapi juga direkomendasikan gitu. Ini baru hanya kurang dari sejam gitu kita ngobrol, sudah banyak rekomendasi yang keluar. Saya tidak bisa membayangkan gitu Pak, ketika setiap pagi selalu ada briefing rekomendasi saham gitu, baik di Penin, BNI maupun Philips, itu akan lebih teredukasi gitu, akan lebih tahu mana yang bisa kita segera beli, mana yang bisa segera harus direalisasikan atau dijual gitu. Nah kalau Pak Wira sendiri mungkin juga punya rekomendasi gitu untuk 2025, apa yang kira-kira menarik untuk diborong oleh rekan-rekan investor di rumah gitu. Ya ini karena kami ini dari sisi regulator dari Bursa Efek Indonesia, kita itu dilarang untuk melakukan rekomendasi. Jadi makanya tadi saya diem gitu biar dari sini tidak mau komen dari sini, gitu karena ya. memang kita nggak boleh untuk itu. Tapi gitu. tapi prospektif ya Pak ya 2025. Ya. Dengan optimis ya. Kita selalu optimis. Tadi pemerintah kita dengan segala tantangan yang ada gitu ya, krisis di berbagai belahan dunia, masih optimis kita masih bisa 8%. Kita yakin Pak Prabowo, Mas Gibran dan kabinet-kabinet yang baru ini sangat akan kerja keras, dan kita yang dari industri wajib untuk melakukan supporting ya, kolaboratif untuk bisa memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian. Kemudian dari optimisme itu, kemudian dari perencanaan, ini kan besok mulai dari 2025 sudah mulai jor-joran tuh ininya. Ya, anggarannya udah mulai jalan gitu. Kita harapkan nanti perputaran ekonominya akan terus bergulir, dan 8% bukan hal yang mustahil mungkin ya untuk bisa kita... Pasti bisa ya, 8%. Apalagi kalau dibandingin 2024 kan tahun politik ya Pak. Betul. Sementara kalau 2025 bisa dibilang mungkin akan udah tahun yang cukup nih. stabil, fokus ya, gitu, karena sudah mungkin belanja anggarannya lebih jelas gitu. Betul, ya. Jadi yakin, dan rekan-rekan mungkin Sobat Expos di rumah didorong untuk ayo ikut untuk investasi saham gitu ya, karena prospeknya cukup bagus. Oke, menarik sekali ini obrolan kita, dan tamunya hari ini cukup banyak, 4 orang. Saya senang sekali karena jadi rame dan informasinya jadi lebih banyak gitu dari berbagai sumber atau sudut pandang. Nah, kita sekarang closing statement gitu. Kayaknya nggak terasa sudah hampir 1 jam gitu ya Pak? Udah 1 jam. Iya. Saya mau closing statement dari yang pojok dulu deh, dari Philips Sekuritas dulu, dari Mas Eko. Gimana? Mungkin apa yang perlu ditekankan kepada Sobat Expos yang ada di rumah terkait dengan investasi saham di pasar modal? Ya. Silakan Mas. Ya, kami di Philips kita punya satu tagline yang namanya duit yang kerja. Jadi kalau Ibu Sri Sumarni, Sri Mulyani ya, mantan atau sekarang masih jadi Menteri Keuangan kita, sempat menyatakan bahwa kalau di negara maju itu yang kerja adalah duitnya, orangnya itu pada tidur. Tapi kalau di negara-negara yang belum maju itu orangnya pada kerja, duitnya pada tidur. Nah, artinya dengan kita berinvestasi, kita bisa mengerjakan uang kita. Jadi untuk mencapai financial goals, kita bisa berinvestasi sehingga uangnya kita bisa bekerja untuk kita, dan kita bisa mencapai tujuan finansial yang kita tuju. Oke, keren sekali. Biar uang yang bekerja. Biar uang yang bekerja. Untuk bisa mencapai financial goals. Oke, selanjutnya Pak Agus dari BNI Sekuritas, apa closing statement yang perlu ditekankan untuk rekan-rekan Sobat Expos yang ada di rumah? Ya, untuk sahabat Expos semua, dalam berinvestasi kita harus bijak. Jangan gunakan dana yang panas. Jadi gunakan dana yang lebih ataupun dana simpanan untuk melakukan investasi, terutama investasi di pasar modal, karena
kalau kita menggunakan dana panas, kita nanti kerugian ada di diri pribadi masing-masing. Saya kira dari saya BNI Sekuritas, dan jangan lupa install aplikasi Beyond di handphone masing-masing. Terima kasih. Ya, jangan lupa install ya rekan-rekan semuanya, dan tadi ingat jangan pakai uang panas gitu ya Pak ya, karena dan harus tahu resikonya juga ketika berinvestasi. Nah sekarang Mbak Lia, dari BNI Sekuritas, apa closing statement untuk rekan-rekan Expos yang ada di rumah? Oke, mungkin saya boleh ngambil prinsip dari bursa ya Pak Wira yang 3P itu. Oh, jadi iya. kita Mau saya pakai itu. Oh, nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa. Iya, Pak Wira tolong mencari yang lain ya. Iya, iya. Ya, jadi karena saya sebenarnya senang sih ya Mbak ya dengan prinsip yang ada di bursa. Itu ada 3P. Yang pertama kita harus paham. Jadi supaya apa? Tadi kan mungkin di awal Pak Wira sudah bilang ya, kita kalau invest di saham jangan main-main. Karena kan jatuhnya nanti seperti judi gitu ya Mbak ya. Tapi kita harus serius dengan cara apa? Kita paham dengan kita bisa menganalisa. Dan analisa itu bukan hal yang susah sebenarnya, karena sekarang itu kita udah dibantu banyak oleh sekuritas kan ya Mbak ya, kita ada pendampingan dan lain-lain. Nah setelah paham, kemudian kita bisa punya nih, udah tahu, oh aku sudah mengetahui nih bagaimana cara kita menganalisa seperti itu. Nah sekarang waktunya eksekusi untuk cari saham apa yang sesuai dengan analisa kita. Nah kemudian nggak ketinggalan penting itu adalah pantau. Tetap kita harus memantau saham yang kita beli. Karena menurut saya itu nggak ada namanya saham yang benar-benar bisa ditinggal tidur selamanya ya Mbak ya. Karena perusahaan itu kan fundamentalnya naik turun ya Mbak ya. Kadang bisa bagus, kadang bisa jelek. Kadang dulu bagus, sekarang turun-turun terus, jadi jelek juga ada. Jadi alangkah bijaksananya apabila kita punya waktu untuk kita juga memantau saham itu. Jadi seperti itu sih Mbak kalau dari saya. 3P ya Pak, ya Mbak 3P, tadi ya. Paham, yang kedua apa saja? Paham, punya, kemudian jangan lupa untuk dipantau. Paham, punya, pantau. Ingat ya, 3P. Pak Wira nih, terakhir. Pak Wira tadi harus mencari yang lain nih, karena sudah dipakai sama dia. Gimana Pak? Baik. Jadi karena udah dipakai sama Mbak Lia ya, 3P, paham, punya, pantau. Jadi 3A, 3A, 3B. Jadi investasi itu teman-teman dan sobat Solo Pos, investasi itu merupakan upaya kita untuk menyiapkan kemandirian finansial kita di masa yang akan datang. Jadi ketika kita menunda investasi, kita akan menunda kedewasaan. Kenapa? Karena kita akan menyia-nyiakan waktu yang kita lakukan, dan kemudian kita akan ketinggalan dengan kenaikan-kenaikan harga yang ada di sekeliling kita. Jadi buat sobat Expos, investasi yang baik adalah investasi 10 tahun yang lalu. Tapi karena kita nggak punya mesin waktu, kita nggak mungkin balik ke 10 tahun yang lalu. Jadi investasi yang baik adalah investasi yang kita mulai dari hari ini. Karena penyesalan pasti akan muncul di belakang hari. Kita lihat pergerakan saham itu terus mengalami kenaikan. Harga tanah terus mengalami kenaikan. Harga emas juga terus mengalami kenaikan. Jangan sampai kita hari ini akan menyesal lagi. Wah, harusnya kita 10 tahun lalu ya investasi. Tapi kita hari ini kita tahu itu, menyadari, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Jangan sampai nanti di 5 tahun kemudian kita juga akan melakukan hal yang sama. Aduh, harusnya 5 tahun yang lalu ya kita investasi. Jadi kapan investasi yang terbaik? Hari ini. Oke, menarik. Investasi terbaik adalah hari ini. Dan tadi ada satu statement yang saya jadi ikut tergelitik ya, nih menunda investasi sama dengan menunda ini ya, kedewasaan ya. Berarti kedewasaan saya sudah tertunda lama. Saya menunda investasi cukup lama nih. Saya merasa tersindir. Karena kita menunda mempersiapkan masa depan. Iya benar ya Pak. Karena jadi seolah perjalanan kita gambling gitu karena tidak mempersiapkannya dengan investasi. Oke, rekan sobat Expos yang ada di rumah, ini obrolan hari ini sangat menarik. Kalau istilahnya agensi sekarang tuh daging, Pak. Jadi semuanya tuh bergizi semuanya gitu terkait dengan investasi hari ini. Terima kasih kepada Pak Wira atau Pak Muhammad Wira Adibrata, Kepala Kantor BI Jateng 2, dan kemudian Pak Agus dari BNI Sekuritas. Terima kasih Mbak Lia dari Penin Sekuritas dan Mas Eko dari Philips Sekuritas. Terima kasih sudah mampir ke Economic Chat Solo Pos Media Group. Kami tunggu untuk diskusi selanjutnya dengan isu-isu yang menarik lagi. Saya pamit sobat Expos. Salam dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.